Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi bukan hanya satu video, ada beberapa video dan beberapa saham yang saya bahas. Saya mulai langsung dengan yang pertama untuk kali ini adalah untuk saham Akra ya, atau AKR Korporindo Tbk. Jadi ini adalah grafik weekly-nya untuk Akra. Support resistennya sudah pernah saya gambarkan 940 dan 1115. Nah, posisi sekarang memang dia berada di antara tengah-tengahnya antara supportnya dan resistennya. Jadi strateginya kalau yang mau buy ada dua ya. Buy on weakness tunggu di 940, artinya kalau dia koreksi dekat dengan 940, kalau dia berhasil rebound di sana kesempatan untuk buy ya. Jadi seperti ini ya, ekornya panjang. Kalau kita perhatikan di sini high-nya sebelumnya kan swing high di sini 970 ya. Jadi mungkin kalau 940 nggak dikasih ya, tunggu sekitar 970-an ya. Atau di sini 975 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound, kita boleh buy. Itu yang mau buy on weakness. Kalau mau buy sekarang, kalau kita perhatikan di sini ini kan lower high, kemudian lower low, close-nya di sini minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Memang kalau kita lihat di sini sebentar ya, close-nya di sini 1015, sebelumnya 1025 ya, lower close juga ya. Jadi ini masih cenderung koreksi testing 940. Jadi kalau mau buy boleh tunggu area buy weakness 940-an kurang lebih ya. Atau kalau dia sudah berhasil breakout higher high ya. Jadi kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu di 1040. Yang mau buy high sell higher naik ke atas 1040 silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya di 1115, 1175 dan 1200. Itu untuk Akra ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus dan dia cenderung konsolidasi. Ini cukup lebar ya konsolidasinya ya. Sideways-nya di area 940 dan 1115. Itu untuk Akra ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk weekly-nya. Kemudian berikutnya untuk daily-nya, ini garisnya memang agak sedikit berbeda ya, support resistennya ya. Yang tadi itu grafik mingguan, ini grafik daily-nya. Area buy weakness saya sebutkan di 940 atau 890. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 940 atau di bawah 890 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Itu yang mau buy on weakness ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja kalau mau buy sekarang ya. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Jangan terlalu agresif ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia berhasil naik lagi atau breakout, kita boleh buy atau average up. Bahwasanya kalau kita lihat di sini secara sekilas ya, ini MA20-nya garis birunya ini masih mengarah ke atas. Jadi ini harganya memang testing MA20 ya. Jadi masih cenderung cukup wajar. Selama di atasnya 940 sebenarnya untuk Akra ini masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 1100 ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Target price berikutnya setelah breakout 1100, kalau mau tambah lagi boleh. Targetnya adalah 1200. Kurang lebih seperti itu untuk Akra. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTBA. PTBA sudah saya gambarkan dari awal ya. Jadi yang ikutin channel saya profitnya lumayan ya, tinggal tambah lagi atau average up. Kalau kita perhatikan di sini dia sudah berhasil tembus ke atas 4250 minggu lalu ya. Jadi karena sentimen pembagian dividennya dia lumayan tinggi ya. Kalau kita hitung kalau nggak salah terakhir dividen yield-nya itu lumayan tinggi ya. Dividennya per lembar sahamnya 688,51 ya. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang dia masih tinggi banget ya seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan seperti ini ya. Pak Sunar, kira-kira setelah pembagian dividen dia bakalan turun nggak? Kalau dividen yieldnya tinggi, kemungkinan besar dia bakalan turun ya. Auto reject bawah bisa ya. Bisa juga lebih dari 1 hari. Jadi strateginya kalau misalnya sudah punya sahamnya, ya pasang aja trading stopnya. Acuannya di 4250 ya. Itu menurut garis saya. Saya tetap garisnya nggak saya rubah-rubah ya. Selama dia bertahan di atas 4250 untuk PTBA ini masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda mau ambil dividennya ya silahkan aja. Nanti jualnya setelah cum date-nya lewat. Nah setelah itu kan ARB Pak Sunar bagaimana? Ya memang resikonya seperti itu ya. Untuk saham-saham yang dividen yield-nya tinggi seperti itu. Nah kalau yang mau buy atau trading buy di PTBA tunggu aja area buy on weakness-nya di 3710 ya. Jadi kalau dia turun banyak 3710, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas silakan buy ya. Atau kalau misalnya takut Pak Sunar nanti jangan-jangan dividen trap-nya ya itu dia jauh sampai turun bawah ya. Ya kalau takut ya jual dulu boleh atau tunggu area buy weakness di 3710 atau di bawahnya lagi 3180 ya. Nah, kalau yang mau buy high sell higher kalau masuk trading ya sebenarnya masih resiko ya di sini ya. Tapi kalau misalnya Anda mau tambah lagi ya
sekalian aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 4520 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 4940. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini grafik mingguannya. Kemudian dari daily chartnya di sini area buy minusnya saya gambarkan memang sedikit berbeda ya. 4130 dan 3710. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4130 berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu yang mau buy on weakness ya, atau di area 3710. Atau misalnya kalau yang mau buy high sell higher, breakout ke atas 4520 yang mana adalah high-nya di sini ya, itu boleh buy. Buy-nya bertahap aja, mungkin setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Uptrendnya sejauh ini masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas ya. Nah, apakah ini sentimen pembagian dividen bagaimana maksudnya? Jangan-jangan nanti turun ya. Ya kalau takut ya boleh jual dulu sebagian. Nah, paling nggak seperti itu ya. Atau kalau turun di bawah 4250 jual dulu ya, seperti itu ya. Yang mau trading buy ya buy on weakness saja kalau misalnya takut, atau buy high sell higher ya. Disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya, kurang lebih seperti itu. Date-nya tanggal 3 Juni ya untuk PTBA ya. Jadi 3 Juni itu hari Jumat ya Mas Ian ya. Mudah-mudahan aja masih bisa breakout lagi ya untuk minggu ini untuk PTBA. Jadi buy high sell higher kalau mau, atau tunggu buy on weakness. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ITMG. ITMG kalau dari weekly-nya ini sudah saya gambarkan supportnya di 32200, resisten berikutnya kurang lebih 38500 ya untuk ITMG. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ini memang cenderung testing resisten ya. Swing high sebelumnya di 33.925. Strateginya yang sudah punya, pasang aja trading stopnya di 32200, maksimum di 3500 ya. Kalau dia turun banyak 3500, lebih baik jual dulu semuanya kalau yang sudah punya. Kalau yang mau trading ya. Kalau yang mau invest ya mau hold silakan ya, sesuai dengan plan masing-masing. Kalau yang mau tunggu buy on weakness, tunggu di 27.000 atau 23.600, itu yang di bawah. Kalau misalnya Pak Sunar nggak dikasih ya tunggu aja di area sekitar 30.500. Kalau dia uptrendnya masih kuat ya, biasanya dia koreksi di bawah 30.500, kemudian dia berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertambah aja setiap kelipatan Rp100 atau Rp200 ya kalau mau tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk ITMG. Ini weekly chartnya atau support resistennya untuk mingguannya. Kalau dari daily chartnya support resistennya sudah pernah saya gambarkan. Ini kalau yang mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 29.000 atau 30.500. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ke atas ya, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau 30.500 atau 29.000 ya kurang lebih sekitar area MA20-nya ya, kalau 30.500 ya. Seperti itu ya. Jadi MA20-nya masih mengarah ke atas, uptrendnya masih cukup bagus. Kalau yang mau buy high sell higher, atau kalau mau tambah lagi naik ke atas 33850 atau menggunakan acuan singa di sini ya 33925, kalau mau tambah lagi istilahnya buy up ya atau average up boleh ya. Target price berikutnya di 34.500 dan 35.000. Ya kurang lebih seperti itu untuk ITMG. Apakah masih mungkin Pak Sunar naik lagi? Uptrendnya ini kan masih cukup bagus. Semua kemungkinan masih bisa ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang, ini di masa kejayaannya dulu dia pernah sampai 57950 ya. Nah, kalau kita bandingkan harga batu baranya aja sekarang dengan sebelumnya kan masih tinggi sekarang ya. Kalau nggak salah seperti itu ya, masih tinggi sekarang ya. Jadi apalagi ada formasi B besar, sebenarnya uptrendnya untuk ITMG ini masih cukup bagus. Tapi jangan terlalu kaku, dalam arti kalau dia turun di bawah support lebih baik jual dulu walaupun uptrendnya masih bagus, karena nanti kalau dia pull back lagi atau berhasil rebound lagi barusan kita boleh buyback ya. Itulah kesempatan kita untuk buyback. Kalau sudah pasang trading stop, lebih baik sih menurut saya ya, lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit ya. Dalam arti kalau misalnya turun di bawah 32.200, kalau yang belinya dari bawah ya pasang aja trading stopnya di sana 50%, maksimum ya 30.500. Kalau misalnya dia, oh ternyata Pak Sunar setelah saya jual, dia memang turun, kemudian dia berhasil rebound lagi, naik ke atas 30.500 atau ke atas 29.000, mau buyback silakan ya, buy-nya bertahap aja. Itu yang trading ya. Kalau untuk invest ya terserah Anda sih, karena mau target price-nya di mana. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BRMS, ini masih cenderung konsolidasi atau sideways di jalur uptrend-nya ya. Range-nya antara 200 sampai dengan 250. Jadi yang pegang BRMS kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Selama dia bertahan di atas 200 untuk BRMS masih cukup bagus ya. Memang di sini Pak Sunar ini pernah turun banyak 200 loh, 198. Tapi kan dia minggu depannya langsung dia berhasil rebound ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pasang stop loss-nya ya pakai acuan support 200 ya, stop loss-nya pakai dua level aja. Kalau dia turun banyak 200 jual dulu sebagian 50% ya. Kalau dia turun banyak 175 jual dulu semuanya. Memang sekarang area buy weakness-nya kalau mau buy ya. Ini di jalur uptrend-nya.
Kalau misalnya takut ya tunggu aja di bagian agak bawah di sini 150 ya. Ini maksimum ya. Artinya kalau dia turun di bawah 150 jangan buy on weakness lagi, karena kalau dia sudah di bawah 150 uptrendnya sudah selesai ya. Ada kemungkinan dia akan lanjut lagi downtrend ya. Tapi saya nggak mengharapkan downtrend nggak ya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi breakout ke atas. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Kalau berhasil breakout ke atas 250 dalam minggu ini, target price berikutnya adalah 300. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speednya untuk setting di YouTube-nya diperlambat jadi 0,75 kali ya. Jadi memang saya kejar waktu karena yang perlu saya bahas banyak ya. Ini area buy weakness sama ya kurang lebih ya, untuk daily-nya di 200. Kalau dia berhasil breakout ke atas 240 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Yang mau trading sideways ya tunggu pas di sekitar 200-an ya boleh aja ya. Ini sebelumnya dikasih ya. Jadi ngikutin saya sudah lumayan lah, paling nggak dari 200 ke atas buy ya. Ini kan terakhir sudah 200, high-nya sempat 224 ya, lumayan kurang lebih 10% ya kalau pasang trading stopnya ya. Jadi sebenarnya masih cukup bagus, harapannya untuk BRMS untuk breakout lagi masih ada ya. Jadi masih ada peluang, buy-nya bertahap aja. Boleh setiap kelipatan Rp20 tambah lagi atau average up ya, atau Rp10 ya. Itu strateginya untuk BRMS. Jadi kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold, pasang aja trading stop atau stop loss. Terserah mau pasang di 200 atau 180 ya. Buy on weakness-nya di 200, 180 atau 170 ya. Kalau buy on weakness itu kita belinya ketika dia rebound ya. Jadi setelah dia breakdown supportnya, kemudian rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Harum. Nah, masih sekitar aksi korporasinya dia untuk stock split ya. Jadi stock split itu adalah pemecahan nilai sahamnya ya, harga sahamnya ya. Jadi sebelumnya misalnya harganya sekarang 11.850 ya. Nanti dipecah 1/5. Jadi nanti harganya 11.850 bagi 5 ya. Setelah tanggal 31 Mei ya. Seperti itu ya. Jadi ya jangan kaget kalau tanggal 1 Juninya wah kok turun drastis Pak Sunar nilainya Harum. Tapi kan nilai lotnya bertambah 5 kali lipat ya. Jadi stock split itu ibaratnya seperti ini. Anda punya uang satu lembar Rp5.000 ya kan. Kemudian di split. Jadi istilahnya ditukarkan dengan uang 1.000-an. Anda akan mendapatkan 5 lembar ya. Jadi sebelumnya satu lembar 5.000-an dapat 5 lembar tapi nilainya 1.000-an ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sama nilainya, nggak mempengaruhi ya. Kira-kira kalau takut jangan-jangan setelah stock split dia turun Pak Sunar ya. Kalau takut ya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Nah ini kalau kondisi sekarang dari weekly chartnya dia memang dekat dengan resistennya 11.850 ya. Nah kalau mau buy sekarang pilihannya ada dua. Tunggu sekalian buy on weakness ya. Tunggu di area sekitar ini ya. Low-nya sebelumnya kan di 9850 ya. 9850 sampai 9575 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy. Intinya di sini selama dia bertahan di atas 9575 dia masih cukup bagus. Itu sebelum aksi korporasi stock split ya. Kalau sudah stock split berarti nanti ceritanya 9575 ini dibagi 5 ya. Ntar saya hitungkan ya. Jadi nanti acuannya sekitar 1915 ya. Jadi kalau turun di bawah 1915 berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Atau kalau yang mau buy high sell higher naik ke atas 11.850 silakan buy ya. Target berikutnya di 14.750. Itu sebelum stock split ya. Nah, kalau dari daily chartnya ini area buy and weakness sudah saya gambarkan ya. Ada 1 2 3 area ya. Jadi di sini walaupun nggak kena 9725 tapi saya sudah bahas juga ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 10250 ya silakan buy. Kalau yang mau buy and weakness ya, naik ke atas 10.600 tambah lagi, naik ke atas 11.175 boleh tambah lagi atau buyback kalau sebelumnya sudah kena trading stopnya. Ini trading stopnya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya, ini 14.000 sudah tercapai ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sih sudah jual sebelumnya ya ketika dia di atas ya. Nah sekarang kalau mau buyback boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja pasang trading stopnya paling dekat ya 11.175 dan agak jauh sedikit 10.600 maksimum di 10.250 lah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pasang trading stopnya atau stop lossnya bertahap aja. Ini memang MA20-nya mengarah ke bawah, tapi sejatinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 9725, sebenarnya masih cukup bagus harapannya ya. Memang dia fluktuasinya tinggi ya. Ini aja kalau kita lihat, dia naik tinggi, kemudian dia koreksi dalam sampai testing lagi 10.250 ya. Jadi belinya bertahap aja. Ya mudah-mudahan setelah stock split dia bisa naik lagi rally ke atas ya. Ya, apalagi ini net buy asing tinggi ya. Tapi kita jangan lihat net buy asingnya. Fokusnya di pergerakan harganya. Kurang lebih seperti itu untuk Harum. Berikutnya untuk UNTR.
ini UNTR masih cukup bagus ya, asing masih net buy lumayan besar. Memang testing area resisten di 31.000. Yang belum punya kalau mau buy ada dua pilihan, tunggu buy weakness di area 27375 sampai 28.000 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya saya nggak mendoakan nggak. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 27375 atau 28.000, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 100 rupiah kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop dan stop loss. Maksimum kalau mau buy weakness di 25175. Tapi kalau turun di banyak 25175, jangan buy weakness lagi ya, karena ada kemungkinan uptrendnya sudah selesai. Dia bisa saja sideways di antara 25175 sampai 27375 atau bakalan turun lagi testing area support berikutnya sekitar 21250. Jadi istilahnya itu don't push your luck ya. Jadi jangan sampai maunya murah buy weakness tapi nanti akhirnya trennya sudah berbalik arah, jatuhnya nanti Anda tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness lagi ya kalau terlalu bawah ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat ada formasi rounding bottom ya, sudah pernah saya bahas juga ya ketika dia breakout. Yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy, profitnya lumayan ya. Target price berikutnya di 31.000 dan 35.000. Ini berdasarkan chart patternnya ya, diukur dari ketinggiannya. Yang ingin belajar mengenai chart pattern itu bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns, itu bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang aturnya masih bagus. Kalau mau buy weakness boleh tunggu di area buy weakness yang sudah saya kotain ini ya. Atau buy high sell higher. Jadi kalau nggak dikasih, kalau dia berhasil breakout ke atas 31.000, silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Ya kalau kita lihat dari daily chart-nya memang ini sedang testing area resistennya atau supportnya sekarang ya 30.300. Jadi di perbatasan. MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini masih bisa breakout naik lagi nggak Pak Sultan? Bisa ya. Karena sejauh ini sebelumnya ini area buy weakness sudah saya gambarkan di 27.700 ya. Agak sedikit berbeda antara daily sama weekly ya. Nah, kalau di sini kalau mau buy weakness paling cepat di atasnya mungkin sekitar 28475 sampai dengan 28600-an kurang lebih dari sini ya. Itu artinya kalau dia koreksi di bawahnya itu berhasil rebound atau mantul, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja atau buy high sell higher ya. Ini garis saya yang terdekat kan 31050. Jadi kalau naik ke atas itu boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan 100 rupiah aja kalau kita mau tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop dan stop loss. Sebelumnya ada yang pernah yang tanya di kolom komentar ya, oh Pak Sunar, kalau average up terus kapan kita take profitnya? Take profitnya kalau sudah kena trailing stop atau stop loss. Jadi begitu dia breakout ya kita pasang trailing stopnya. Jadi kalau misalnya dia gagal ya kita jual sebagian atau jual dulu semuanya ya boleh aja. Ya tergantung nanti dihitung sendiri ya average-nya ya. Jadi disesuaikan. Jadi jangan sampai kita itu terlalu agresif tiba-tiba all in apalagi pakai margin ya. Memang uptrendnya masih bagus, tapi ini kondisinya masih konsolidasi. Pasang aja trailing stop dan stop loss, lebih baik buy-nya bertahap aja. Kalau dibilang apakah ketinggian Pak Sunar? Enggak juga sih. Ini sebelumnya di masa kejayaannya pernah sampai 40.500. Ya kalau kita bandingkan harganya komoditasnya batu bara aja beda ya. Apalagi kalau UNTR kan sebelumnya bisnisnya kan sebelumnya ya, sebelum dia mengakuisisi tambang itu alat berat ya. Tapi dia sekarang ada sentimen batubara karena ada akuisisi tambang batubara. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi, masih bisa selama harga komoditasnya masih bagus. Tapi kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke harga komoditasnya. Karena kita tradingnya di harga sahamnya ya, bukan di komoditasnya. Jadi jangan sampai kita salah fokus. Jangan-jangan wah harga komoditasnya naik tinggi langsung hajar banyak-banyaknya pakai margin UNTR. Belum tentu dia naik lagi ya, seperti itu ya. Walaupun harga batu baranya naik ya ada kemungkinan dia masih sideways atau koreksi wajar ya, pullback ya, seperti itu ya. Jadi fokusnya tetap di pergerakan harganya. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya. Kemudian kalau berhasil breakout atau naik ke atas, di mana kita pasang average up. Kurang lebih sih seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Cukup ya. Jangan lupa cek playlist di bawah deskripsi di bawah ini ya, karena ada beberapa saham yang saya bahas, beberapa video. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian sebagai penutup saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.